Tahukah saudara, hari ini kita merayakan Yesus yang sudah mati buat kita. Kita punya teman yang kalau kita ada masalah dia bilang gini aja nih, gue doain ya. Itu udah luar biasa buat kita, benar gak? Saudara kalau lagi punya masalah, tiba-tiba teman ketemu lalu bilang, gue doain. Belum tentu padahal dia doain. Untuk dirinya aja dia gak doa, apalagi untuk kita. Tapi itu udah enak buat kita, setuju gak? Tapi saya mau bilang, Yesus gak cuma bilang gue doain. Yesus mati dan curahkan darah. Sehingga Alkitab bilang barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Hidup Kristen kita tidak perlu khawatir. Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Yang setuju sama saya, kepalkan tangan kanan saudara, bilang apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Hidup gak usah jadi penjilat, hidup gak usah jadi orang tukang cari muka. Hidup belajar punya prinsip. Kita tahu kalau Yesus mau, siapapun boleh menghalangi, tetap tangan Tuhan akan membawa kita pada jalan kemenangan ya. Haleluya. Jangan heran kalau kita diejek dan dihina oleh banyak orang sambil berkata, wah, Tuhannya orang Kristen mati. Pernah dengar ejekan itu? Saya buka beberapa channel YouTube yang berisi kesaksian para mu'alaf. Lalu para mu'alaf ditanyakan, kenapa kamu meninggalkan iman Kristen? Lalu para mu'alaf menjawab, karena iman Kristen membingungkan. Bayangkan Tuhan itu mati, Tuhan menjadi sama dengan manusia. Bukan agamanya yang membingungkan, otak lu yang koplak, otak lu yang somplak. Saya tantang semua agama yang bilang Tuhan saya maha kuasa. Saya tantang semua agama yang bilang Tuhan saya besar. Pertanyaan saya cuma satu, kalau Tuhanmu besar, kalau Tuhanmu maha kuasa, bisa jadi manusia? Hello, setuju? Kalau kau bilang Tuhanmu besar, kalau kau bilang Tuhanmu hebat, kalau kau bilang Tuhanmu maha kuasa, saya tantang semua agama yang menyerang kekristenan. Dan saya mau tanya, kalau Tuhanmu besar, Tuhanmu hebat, Tuhanmu maha kuasa, bisa jadi manusia? Allah saya bisa. Saya nggak ragu untuk bilang Tuhan saya besar. Saya nggak ragu bilang Tuhan saya hebat. Saya nggak ragu bilang Tuhan saya maha kuasa, karena dia bisa jadi sama dengan manusia. Kalau Tuhan tidak bisa jadi sama dengan manusia, dia bukan Tuhan. Itu aja nggak bisa. Tapi Tuhan saya jadi sama dengan manusia, bukan iseng. Tuhan, kenapa kau jadi sama dengan manusia? Iseng. Kenapa Tuhan harus jadi sama dengan manusia? Because there is no other way. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada jalan lain. Kalau agama bisa menyelamatkan, kalau kitab bisa menyelamatkan, kalau nabi bisa menyelamatkan, kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, Allah nggak perlu jadi sama dengan manusia. But there is no other way. Nggak ada jalan lain. Allah harus menjadi sama dengan manusia. Karena darah binatang hanya bisa menutupi. Perbuatan manusia harus diukur. Makanya sebagian agama percaya di sorga nanti ada timbangan. Sebagian kita lihat timbangan aja udah trauma. Di rumah aja kita lihat timbangan, kita tendang ke kolong. Sampai di surga, darah Yesus ada lagi tuh barang. Kita orang Indonesia Timur bilang, aduh binatang itu ada lagi di situ. Sampai surga, darah Yesus ada timbangan. Kita suruh timbang. Kalau berat yang kanan, berat perbuatan baik, kita kotek masuk surga. Kalau berat yang kiri,
berat perbuatan jahat. Oh, kita akan masuk neraka. Boleh tanya, kira-kira saudara kanan atau kiri? Jujurlah, kayaknya jalan aja udah agak kanan pendeta, singit-singit sedikit. There is no other way. Dia bukan hanya harus jadi sama dengan manusia lalu selesai karyanya dia terbang. Maka namanya bukan juru selamat tapi Power Rangers. Tapi karena dia manusia otomatis dia mati. Sehingga gak usah begitu goblok sambil berpikir kok Tuhan mati. Tapi Tuhan yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, dia harus mati. Tapi karena dia Tuhan, hanya 3 hari dia mati, dia bangkit menyatakan kemuliaan, dia mengalahkan maut. Haleluya. Kalau kematian Yesus adalah titik lemah iman kita, maka kita tidak merayakan Jumat Agung. Atau kita menamakannya Jumat Duka, Jumat Air Mata, Jumat Kepedihan. Tapi saya menyebut Jumat Agung. Kenapa kita menyebutnya Jumat Agung? Dan bahkan PGI menyurati Departemen Agama dan Seknek untuk merubah kata wafat Isa Al-Masih menjadi kematian Yesus Kristus. Karena lama-lama kita lihat Isa Al-Masih udah mulai beda sama Yesus. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di kandang domba. Isa Al-Masih mamanya bernama Miriam, saudara Musa, darah Yesus. Tua sekali itu. Kalau mamanya Yesus Miriam saudaranya Musa, berarti Yesus pun keluar dari Mesir, saudara. Terus balik lagi ke Mesir. Oh kasihan, bikin bingung tuh cerita. Dan yang ketiga, kalau Isa Al-Masih sama Yesus, Isa Al-Masih punya kasus yang berbeda. Sebab dia tidak pernah mati, tapi wajahnya diserupai dengan Yudas Iskariot. Tapi Yesus saya betul mati. Either ada yang bohong, either ada yang nipu, atau either Isa Al-Masih memang bukan Yesus Kristus. Tapi saya tidak berkompeten untuk bicara tentang Isa Al-Masih karena saya memang tidak mempelajarinya. Yang saya tahu, Yesus memang mati supaya saya hidup. Saya beroleh kepastian sorga, rumah Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan.